Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kawan jurnal dimanapun kalian berada, semua kalian tetap selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah dan melimpah, pastinya. Kawan jurnal, di video sebelumnya kita telah membahas bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan. Pada kesempatan kali ini, kita akan juga membahas bantuan sosial lain yang juga diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu bantuan pangan non-tunai atau disingkat sebagai BPNT. Mau tahu apa itu BPNT? Siapa saja yang berhak menerima BPNT? Dan bagaimana cara untuk menjadi peserta bantuan pangan non-tunai tersebut? Simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Jurnal Bansos. Kawan jurnal, BPNT yang kita kenal atau di tahun 2020 Kementerian telah merubahnya menjadi program sembako, adalah program bantuan sosial pangan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang kita kenal selama ini. Bantuan program sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS untuk membeli bahan pangan. Kita kenal selama ini dalam bentuk ATM combo, yang dimana bantuan tersebut masuk ke dalamnya seperti PKH dan BPNT. KKS merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur tabungan dan atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, siapa yang berhak menerima program sembako atau BPNT yang kita kenal ini? Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai pagu atau jumlah KPM yang ditentukan untuk daerah tersebut. Penerima program sembako sering disebut sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM program sembako, yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Atau simpelnya adalah penerima manfaat program sembako ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Sosial Pusat sesuai jumlah pagu yang ada. Jadi penentuan penerima program sembako ini adalah kewenangan dari Kementerian Sosial Pusat. Tujuan program sembako adalah sebagai berikut, yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan yang terakhir adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya adalah manfaat dari program sembako yang disalurkan secara non-tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrim, kemiskinan yang sangat atau kemiskinan yang sangat. Selanjutnya adalah meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Berikutnya, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan,
meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan yang terakhir adalah dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Untuk besaran manfaat program sembako, besaran manfaat program sembako untuk bulan Januari sampai dengan Februari 2020 adalah 150.000 per KPM per bulan. Namun, sejak bulan Maret 2020, pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi 200.000 per KPM per bulan. Pada tahun 2023, bantuan tersebut dapat diambil tunai dan bebas dibelanjakan bahan pangan di mana saja. Nah, sejak awal program sembako digulirkan secara non-tunai pada 2016, keluarga penerima manfaat menerima bantuan sosialnya melalui kartu ATM KKS yang masuk ke rekening e-wallet yang hanya bisa ditransaksikan melalui e-warung dengan menggunakan mesin edisi yang memiliki menu bansos, dan KPM tidak bisa menarik uang pada kartu ATM KKS di mesin ATM. Sejak 2023 ini, KPM menerima bantuan sosial melalui kartu ATM KKS yang sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM program sembako. Sehingga KPM dapat menarik dana bantuannya di mesin ATM yang tersedia dan bebas dibelanjakan bahan pangan di mana saja. Kemudian, bahan pangan apa saja yang dianjurkan untuk dibeli? Bahan pangan yang dianjurkan untuk dibeli menggunakan dana bantuan program sembako adalah yang pertama, sumber karbohidrat berupa beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. Yang kedua, sumber protein hewani berupa telur, daging sapi, ayam, dan ikan segar. Yang ketiga, sumber protein nabati yang berupa kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu yang merupakan olahan dari kacang-kacangan. Yang keempat adalah sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur dan buah-buahan. Sobat Jurnal, pemilihan komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, susu, empasi pabrikan, makanan kaleng, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk membeli pulsa dan bahkan rokok. Program sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menjadi penerima manfaat bantuan sosial program sembako, kawan jurnal? Yang pertama, keluarga tersebut haruslah terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan apabila belum terdaftar di DTKS, maka bisa diusulkan untuk masuk terlebih dahulu ke dalam data DTKS. Dikarenakan penentuan penerima manfaat program sembako itu diambil dari keluarga yang telah terdaftar di DTKS sebagaimana yang telah kita jelaskan di video sebelumnya di channel Jurnal Bansos. Setelah terdaftar di dalam DTKS, penentuan menjadi penerima manfaat program sembako merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial, yang dimana pesertanya diambil dari data DTKS tersebut. Sehingga apabila sudah terdaftar di DTKS, dapat memperbesar peluang untuk menjadi peserta program sembako. Untuk sementara ini, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kawan jurnal yang sudah menyampaikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Tetap pantau terus channel Jurnal Bansos dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Jurnal Bansos. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.